Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi, selamat berhari Minggu buat kita semua. Saat ini kita percaya bahwa sukacita daripada Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita, diri kita, supaya kita benar-benar datang beribadah dengan sikap yang benar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang tetap terus setia mengikuti ibadah di gereja kami di Bukit Zaitun, Batam. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami percaya dari awal sampai berakhirnya ibadah ini, Tuhan disenangkan, Tuhan dilayani, dan kami percaya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita yang ada, kita siap untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Kita siap menerima berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami
tercurah dari surga. Haleluya. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja di segala raja, segala raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nabi, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu diri, mengangkat diri pasukannya. Bersiap maju jangan lelah, Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata dalam masa Roh Kudus. Amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya. Amin. Haleluya. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Haleluya. Oh, Allah yang mengurapi setiap kami, bahwa Kaulah Raja di atas segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Dia, yang sanggup untuk mencurahkan rohnya dalam setiap kehidupan kita. Biar roh kita selalu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Biar roh kita selalu menyala-nyala untuk memuji dan menyembah Dia. Sebab Dialah yang layak dipuji dan disembah. Karena kita tahu bahwa janji Allah ya dan amin bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan setiap janji-Mu Tuhan.
adalah setiap kita yang ada pada saat ini. Kita naikkan segala pujian syukur kita bagi Allah kita, sebab Dia layak terima pujian penyembahan kita. Karena kasih setia Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sebentar kami akan sambut firman-Mu, Tuhan urapi setiap kami, supaya kami memiliki tanah hati yang terbaik untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berbuahlah, jangan sampai dipotong. Mari kita melihat, membaca Injil Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan kita, saya dan saudara-saudara semua adalah ranting-rantingnya. Ya, saudara-saudara, setiap ranting yang tidak berbuah, dalam ayat yang kedua, ranting itu kalau tidak berbuah akan dipotong, dan ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya ranting yang berbuah tadi lebih lebat, lebih banyak buahnya. Lah,
kita sebagai ranting-rantingnya ada peringatan jangan sampai kita dipotong dan dibuang ke dalam api neraka. Tetapi sebagai ranting-rantingnya kita berbuah. Kalau berbuah makin dibersihkan dan akan makin lebat berbuah. Ini luar biasa ya. Berbuahlah, jangan sampai dipotong. Semuanya, saudara-saudara, termasuk saya yang menyampaikan firman pada hari ini, saya juga harus berbuah. Kalau seandai kata saya tidak berbuah, juga akan dipotong ranting yang tidak berbuah ini. Saya rindu, saya terus berbuah-buah. Seluruh umat Tuhan terus berbuah-buah. Ya, saudara, mari kita belajar tentang hidup yang berbuah. Poin pertama, saudara, buah pertobatan harus kita hasilkan, harus nyata dalam hidup kita. Buah pertobatan. Ayat ini pendek saja di dalam Injil Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, saudara-saudara, Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Tuhan Yesus menebus dosa saudara dan saya, bahkan seluruh umat manusia. Ditebusnya itu bukan dengan emas perak, ditebusnya bukan dengan barang-barang yang mahal, saudara, atau yang bernilai. Tapi dosa kita ditebus dengan darah. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ditebus dengan darah. Ya, mari kita melihat saudara-saudara 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, Tuhan menebus kita, membayar kita dengan darahnya. Bukan emas perak atau barang yang bernilai, bukan. Saudara-saudara, kita diampuni dan cara hidup yang lama atau hal-hal yang lama yang telah kita perbuat dan itu berdosa, ini juga Tuhan sudah bayar lunas tebus. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus bertobat. Kita harus meninggalkan. Kita harus ambil keputusan untuk tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Perbuatan-perbuatan daging, hal-hal yang jahat sudah ditebus. Bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Tinggalkan cara hidup yang lama. Tinggalkan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Tidak dipakai lagi, tidak dikenakan lagi cara hidup yang tidak benar. Saudara-saudara, mari kita melihat tentang pertobatan ini. Bertobat dari segala macam perbuatan-perbuatan kedagingan, hawa nafsu, dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan. Sebab saya dan saudara telah ditebus dengan darah yang mahal. Mari kita lihat daftar perbuatan daging yang Tuhan tidak suka. Di dalam kitab
atau surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Sambil kita dengar pembacaan ini, saudara simak baik-baik. Kalau ada dalam daftar itu perbuatan daging yang masih kita lakukan, yang masih kita kerjakan, saudara buang. Jangan tunda besok, hari ini. Pada waktu saudara mendengar suara daripada Tuhan, jangan mengeraskan hati. Haleluya. Mari kita mendengar pembacaan ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Daftarnya ditulis dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21. Orang yang melakukan perbuatan daging ini enggak masuk kerajaan Allah. Dalam ayat yang ke-21, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini bukan hal yang sepele, ini bukan hal yang kecil, tetapi ini hal yang sangat penting, yang besar, sebab ini mempengaruhi hidup kekal seseorang. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan daging yang masih saudara kerjakan sampai saat ini, stop, berhenti, tinggalkan itu, dan mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang mau menyenangkan Tuhan katakan sama-sama saya, amin. Tuhan dengar seruan saudara-saudara. Percabulan. Kalau masih ada saudara-saudara yang berbuat cabul atau berzina, saudara sudah berumah tangga, ada suami istri, saudara selingkuh, stop, berhenti. Tinggalkan perbuatan daging. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, hal-hal yang lain, kecemaran, hawa nafsu, kecemaran ini jangan sampai memperbudak kita sehingga kita menuruti kedagingan daripada menuruti kehendak Tuhan. Penyembahan berhala, sihir, saya percaya saudara tidak akan melakukan, sebab kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang sanggup menolong dan melakukan perkara-perkara yang besar. Kita tidak akan melakukan penyembahan berhala atau ikut-ikutan dalam okultisme, saudara-saudara, yang begitu banyak. Kadang-kadang ada peramal dan ahli-ahli ramal dan sebagainya yang mau meramal nasib dan seterusnya. Oh, jangan ikut-ikutan Bapak Ibu saudara-saudara. Kita percaya kepada Tuhan. Sekali iring Yesus tetap selama-lamanya. Dan jangan ikut-ikut dengan penyembahan berhala, sihir, okultisme, atau yang ada hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, kita lihat lagi apa itu? Perseteruan, perselisihan. Perselisihan kalau ada. Mungkin di antara saudara-saudara, saudara kandung, karena mungkin bisnis, karena mungkin keuangan, atau karena hal-hal yang lain. Saudara berselisih, saudara berseteru, saudara saling tidak akur. Ayo perbaiki bersama-sama.
Hari ini kita perbaiki. Minta tolong Tuhan yang telah menebus kita dari cara hidup yang lama. Saudara, ada lagi dikatakan di situ iri hati. Iri hati. Iri hati ketika lihat orang berhasil, kita tidak senang. Padahal orang itu senang. Iri hati ketika orang gagal, kita senang. Nah, ini orang yang iri hati. Adakah tanda-tanda itu dalam diri kita? Mungkin orang lain tidak tahu. Ketika orang yang jahat menjahati kita sedang mengalami, saudara-saudara, kehancuran, kita senang. Hore, hati-hati. Ataupun ketika orang yang berbuat jahat terhadap kita mengalami keuntungan, lalu kita marah, nggak suka. Mari kita perbaiki, jangan iri kepada siapapun. Amarah, marah. Saudara-saudara, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-26. Tidak boleh disimpan. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat, ini perbuatan daging. Kepentingan diri sendiri, egois. Semua untuk diri sendiri. Semua untuk aku, untuk diriku. Tak mau pedulikan dengan orang lain. Ini juga termasuk dalam daftar perbuatan daging. Saudara, percidraan, roh pemecah. Kadang-kadang ada beberapa banyak orang malah memecah belah, membuat suasana jadi kacau, ribut, roh, percidraan, pemecah belah. Kalau nggak ada kedatangan seseorang itu, semua tenang-tenang, baik-baik. Tetapi tiba-tiba seseorang datang ribut, senangnya membawa keributan. Anda dan saya bukan membawa keributan, tetapi Anda dan saya membawa damai dan sejahtera. Haleluya. Saudara, apalagi itu kedengkian, jangan dengki, kemabukan, pesta pora, ini perbuatan-perbuatan daging. Mari, kalau itu ada dan Roh Kudus sedang berbicara kepada kita, jangan tunda pada hari ini. Kalau saudara dengar suaranya, jangan keraskan hati, ya. Saudara, apakah ada buah-buah pertobatan? Apa ini? Kita tidak melakukan lagi hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita tidak berbuat lagi kedagingan. Tapi sebaliknya, kelakuan, perbuatan, tutur kata kita, pikiran kita, itu kelihatan berubah. Inilah buah pertobatan. Setelah sekian lama kita mengikut Tuhan, setelah sekian lama kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada atau enggak buah pertobatan ini? Kalau belum ada, hasilkanlah buah pertobatan. Ya, kalau enggak, dipotong, dibuang. Jadi orang Kristen mesti berbuah. Yang pertama, buah pertobatan. Sekarang kita lihat yang kedua, buah roh. Mari kita membaca Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah buah roh. Sudah kelihatan belum? Berapa lama kita ikut Tuhan? Berapa lama kita percaya kepada Yesus? Sudah nyata belum buah roh ini? Kalau belum, ayo kita perbaiki. Ayo kita rubah. Saudara, adakah kasih itu dalam hidup kita? Kasih, sukacita, bawaannya sedih melulu. Adakah sukacita?
Filipi berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Apa ada enggak sukacita dalam hati saudara? Wah, keadaan seperti ini membuat saya tidak bersukacita. Ekonomi lesu membuat saya tidak bersukacita. Tapi hasilkanlah buah. Buah roh, ada sukacita dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Damai sejahtera. Keluarga kita ada damai sejahtera atau tidak? Saudara saat datang ke rumah, meskipun rumahnya sederhana biasa, nggak ada yang mewah-mewah di situ, biasa. Rumah yang dihuni oleh saudara. Tapi kalau ada damai sejahtera, wah luar biasa saudara-saudara. Luar biasa damai sejahtera. Di tempat saudara bekerja ada damai sejahtera. Wow, indah luar biasa. Di mana kita ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera, ini buah roh. Kesabaran, kadang-kadang enggak sabaran. Kadang-kadang cepat naik darah, emosi. Kadang-kadang tidak berpikir panjang. Kemurahan, murah hati. Lihat orang mau ditolong, murah hati. Saudara-saudara, kebaikan, hendaklah kebaikanmu dilihat. Bukan supaya dipuji, tapi supaya Bapa dimuliakan. Terangmu bercahaya, yaitu inilah perbuatan baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan orang-orang itu akan memuliakan Bapa, saudara-saudara. Ini perbuatan baik, terang yang bercahaya, kebaikan, kesetiaan. Ayo, mari seluruh umat Tuhan belajar untuk setia. Setia, ya. Setia di dalam mengiring Tuhan. Bahkan ukuran kesetiaan itu tidaklah engkau setia sampai mati. Wahyu pasal yang kedua. Sudah 30 tahun mengiring Tuhan, oh bagus itu. Tapi belum sampai akhir. Sampai garis finish. Sampai terakhir tetap setia. Beberapa banyak orang tetap setia sampai akhir. Tetap sungguh-sungguh cinta Tuhan sampai akhir. Di akhir hidupnya tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan tetap melayani Tuhan. Oh, itu indah, satu hal yang indah. Buat saudara-saudara yang muda-muda, ayo tetap setia. Jangan karena saudara persoalan atau karena teman hidup atau karena pacar mulai meninggalkan Tuhan. Oh tidak, setia mengiring Tuhan. Saudara-saudara, ini harus ada dalam hidup kita. Kelemah lembutan, lemah lembut, ya. Terus kemudian penguasaan diri. Belajar kita untuk hal ini. Kadang-kadang mungkin terbawa oleh emosi, terbawa oleh kemarahan, tidak bisa menguasai diri, gampang main tangan saudara-saudara, gampang mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Belajar menguasai diri. Ini buah roh. Sudah nyata kelihatan atau belum? Mungkin baru beberapa hal yang nampak dalam hidup kita. Tapi ketika saudara belajar firman, ini akan membersihkan saya dan saudara-saudara. Yang ketiga, pertama buah pertobatan, buah roh. Yang ketiga buah pelayanan. Buah pelayanan itu apa? Jiwa-jiwa yang saya dan saudara layani. Mari kita baca 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Iya, ada jiwa-jiwa yang kita layani. Pak, saya bukan pendeta, saya bukan penginjil, saya bukan gembala sidang, Pak. Saya biasa-biasa saja. Saya lihat saudara-saudara orang yang biasa-biasa.
atau dikatakan anggota biasa di dalam gereja. Tapi ada beberapa banyak yang punya hati yang cinta Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa, sehingga kelihatan buah-buah pelayanannya. Jiwa-jiwa dilayaninya dengan sungguh-sungguh karena dia cinta akan jiwa-jiwa. Saudara-saudara, ada seorang jemaat yang kami layani. Usianya sudah lumayan, saudara-saudara, di atas 60 tahun. Waktu itu dia cerita, dia senang, dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Di gereja, ya sebagai jemaat, tapi dia rindu melayani, bersaksi buat banyak orang. Bahkan ketika dia bersaksi, dia doakan orang lain juga. Satu kali waktu ada orang sakit, saudara-saudara, dia datang ke rumah orang sakit ini. Terus kemudian dia menawarkan diri untuk mendoakan. Didoakan, ya, didoakan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara, pada waktu dia berdoa, dia ingat satu ayat dalam doanya. Di dalam 1 Petrus itu, oleh pilur-pilurnya kamu sembuh. Tetapi apa yang terjadi pada waktu dia berdoa? Lupa. Oleh selanjutnya pilur-pilurnya itu lupa dia, saudara-saudara. Wah, pada waktu itu dia bilang sama saya Pak Adi, waktu bilang Tuhan Yesus tolong oleh, nah ini terusannya lupa Pak Adi, lupa saya. Terus dia teruskan aja kalimatnya, bukan oleh pilur-pilurnya, saudara, oleh labi-labinya kamu sembuh. Hei saudara-saudara, apa yang terjadi? Orang yang didoakan itu sembuh, mengalami mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan lihat hati seseorang yang rindu untuk melayani. Tuhan lihat saudara-saudara, rindulah ada buah pelayanan. Ketika saudara melayani jiwa-jiwa, dimanapun saudara berada, saudara terus beritakan kabar baik. Jangan pernah untuk diam atau bungkam. Sementara dunia dipenuhi bukan dengan kabar baik, kabar-kabar menakutkan, kabar-kabar suram, kabar-kabar enggak baik. Tetapi Anda dan saya bawalah kabar baik, beritakan Injil, sampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara, mari kita latih satu orang yang percaya. Dalam keluarga yang lain juga akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percayalah kepada Yesus, saudara selamat dan seisi rumah saudara juga diselamatkan. Haleluya. Pegang janji Tuhan ini. Kalau saudara yang ikut dalam ibadah ini sudah percaya engkau diselamatkan oleh Yesus Kristus, engkau ditebus dengan cara yang mahal, maka berdoalah buat orang-orang yang ada dalam keluarga saudara. Doakan orang tua saudara, doakan suami atau istri saudara, doakan anak-anak saudara, doakan keluarga-keluarga saudara. Satu orang percaya, satu orang selamat, seluruh keluarga Tuhan punya janji juga untuk diselamatkan. Keselamatan itu bagi saudara-saudara dan seluruh keluarga saudara sekalian. Oh haleluya. Pergilah, ini amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa itu muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pergi. Wah, saya bukan penginjil, Pak. Beritakan di sekitar kita, di sekeliling kita. Yesus itu Tuhan. Tidak ada nama
di bawah kolong langit ini yang olehnya saya dan saudara diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kiranya saudara menghasilkan buah pelayanan. Ada jiwa-jiwa, gak kebetulan saudara saat ini berada di satu tempat tinggal, berada dalam satu pekerjaan. Oh, itu gak kebetulan, ada tangan Tuhan yang mengatur itu. Dan di situ hasilkanlah buah, yaitu orang-orang di sekeliling kita layani. Ada jiwa-jiwa yang Anda layani. Haleluya. Saudara, rahasia agar berbuah ini penting. Kalau enggak berbuah, dipotong, dibuang ke dalam api. Rahasianya agar berbuah. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Tinggal di dalam Tuhan. Seperti carang yang lekat dengan pokok anggur. Tinggal di dalam Tuhan. Di luar Tuhan tidak mampu buat apa-apa. Di luar Tuhan kita akan binasa. Di luar Tuhan tidak akan berbuah. Tinggallah sebagai carang yang lekat dengan pokok anggur. Mari kita periksa. Nggak usah bingung orang lain, tapi periksa diri kita sendiri. Apakah posisi kita saat ini sedang tinggal di dalam Tuhan? Kalau saudara tinggal dalam Tuhan, itu artinya saudara lekat dengan Tuhan, artinya saudara punya hubungan dengan Tuhan, artinya saudara mengalami Tuhan dalam hidup saudara-saudara. Kita periksa. Salah satu indikator, saudara, kalau kita bawa kendaraan, lihat kalau sudah mulai jarum menunjukkan ke E, wah bensinnya mau habis ini. Segera isi bensin, bahan bakar, ya. Saudara-saudara, ini indikator. Kita bisa lihat, oh ya, salah satu indikator kita tinggal dalam Tuhan adalah ini dia. Perhatikan, damai sejahtera. Mari kita baca Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau hari ini damai dan sejahtera hilang dari saudara-saudara, berarti saudara sedang tidak lekat dengan Tuhan. Kok bisa hilang? Mungkin karena saudara-saudara disakiti orang lain, damai sejahtera hilang. Sebetulnya nggak boleh hilang. Tetap damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu mengawali hati dan pikiran saudara meskipun Anda sedang disakiti. Damai dan sejahtera Allah hilang karena ada harta atau ada uang kita yang hilang. Uangnya hilang, damainya ikut hilang. Ini indikator kita nggak lekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita periksa. Kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang membuat damai sejahtera hilang. Yang Tuhan mau lekat dengan Tuhan, tetap ada damai dan sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal. Itu memelihara hati dan pikiran kita dimanapun kita berada, apapun keadaan kita. Saudara lihat Rasul Paulus ketika ada dalam penjara, saudara-saudara, posisi tubuhnya luka dan dia diikat, dipasung. Tetapi kita lihat ada tetap damai dan sejahtera. Sehingga dalam penjara itu Rasul Paulus tetap menaikkan puji-pujian dengan didengar oleh para tahanan yang lain. Damai sejahtera Allah enggak hilang. Jangan sampai hilang ya damai sejahtera. Kalau hilang
Saudara sedang dalam posisi yang lepas dari Tuhan. Saudara dalam posisi yang tidak lekat dengan Tuhan. Damai dan sejahtera turun ke atas saudara-saudara sekalian. Ya. Sekarang kita lihat yang kedua, terus menerus dibersihkan oleh firman. Kalau carang itu berbuah, maka dia terus menerus dibersihkan. Dibersihkan oleh firman. Firman Tuhan ini membersihkan carang-carang yang sudah ada buahnya, supaya makin lebat berbuah. Saudara, firman Tuhan yang membersihkan saya. Firman Tuhan yang membersihkan saudara. Tiap-tiap kali kita dengar firman, tiap-tiap kali kita baca firman, baca Alkitab, ini membersihkan kita loh. Ini menyucikan kita. Mazmur berkata dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya Taurat Tuhan, hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan, merenungkannya itu siang dan malam. Ya, itu yang bisa membersihkan kita. Saudara-saudara, jangan pernah meremehkan firman. Amsal 13 ayat 13, orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi cintalah akan firman Tuhan. Ini membersihkan saudara-saudara, membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan mulut, membersihkan perbuatan-perbuatan kita, membersihkan tangan kita, membersihkan kelakuan kita. Itu firman. Sebab dia menunjukkan apa-apa yang masih kurang. Dan dia bukan cuma membersihkan, dia menegur, menasehati. Firman Tuhan itu luar biasa, luar biasa. Jangan pernah bosan, jangan pernah saudara-saudara kehilangan kecintaan akan firman Tuhan. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa? Dengan firman yang disimpan dalam hati. Berapa banyak orang muda jatuh dalam dosa. Berapa banyak orang muda tidak hidup dalam kesucian. Bahkan yang tua makin jadi-jadi, saudara-saudara. Tapi umat Tuhan dibersihkan, disucikan dengan firman Allah. Kita baca ayat itu, Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Menyimpan firman Tuhan. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Orang-orang muda yang menyimpan firman Tuhan dalam hidupnya, hatinya disucikan, hidupnya indah, api akan cinta kepada Tuhan terus menyala-nyala. Orang-orang tua tetap semangat mengiring Tuhan. Siapapun saudara-saudara, firman yang membersihkan kita. Haleluya. Saudara, yang ketiga sekarang. Yang pertama, rahasianya berbuat tinggal lekat dengan Tuhan. Yang kedua, terus menerus dibersihkan oleh firman Tuhan. Yang ketiga, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup dipimpin oleh daging,
bukan hidup dipimpin hawa nafsu, hidup dipimpin Roh Kudus. Ya, mari kita belajar terus menerus, hari demi hari dipimpin oleh Roh Kudus, waktu demi waktu terus dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang tidak dipimpin Roh Allah bukan anak Allah. Saudara-saudara, bukan dipimpin daging, bukan dipimpin hawa nafsu, bukan dipimpin oleh perasaan yang kadang-kadang membawa kita jauh dari Tuhan, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, Roh Kudus membantu kita. Kadang-kadang kita nggak ngerti lagi harus seperti apa kita berdoa dalam Roh. Saudara-saudara, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Kadang-kadang kita ini lemah ya, karena kita masih hidup dalam tubuh daging. Kadang-kadang kita ini lemah, kadang-kadang kita mengalami pergumulan-pergumulan. Tapi Roh Kudus yang membantu dalam segala kelemahan kita. Ayat ini luar biasa, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus membantu kita, haleluya. Roh Kudus menolong kita, Dia Roh penolong. Dalam kelemahan-kelemahan kita, ayo berdoalah. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, berdoalah dalam Roh. Dan itu seringkali ada kekuatan yang luar biasa, ada pertolongan yang dahsyat yang terjadi. Jadi pada akhir khotbah ini, saudara-saudara, jangan ada di antara saudara-saudara yang dipotong, yang dibuang dalam api neraka. Tetapi ada buah yang dihasilkan oleh saudara. Buah apa? Buah pertobatan, buah Roh, buah pelayanan. Kalau itu ada, makin dibersihkan oleh Tuhan, makin berbuah-buah lebat. Tujuannya satu, hidup kita milik Tuhan, dan terus kita berbuah sampai satu kali kita bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Oh haleluya. Kita nyanyikan satu pujian, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Ini kerinduan saya, ini kerinduan kita semua. Saudara yang rindu, nyanyikan pujian ini. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Makasih, makasih. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah, Tuhan bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari katakan sama-sama, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin. Hanya itu kerinduanku,
Saudara-saudara yang mau berbuah-buah, yang mau berbuah-buah, yang mau hidup menyenangkan Tuhan, letakkan tangan saudara di dada seperti saya dan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ini aku, menyenangkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh katakan menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Mari bersama-sama menyenangkan. Haleluya, haleluya. Oh, hanya itu kerinduanku. Haleluya, menyenangkan. Inilah kerinduan kami. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Hambamu berdoa, setiap saudara, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini, jangan sampai ada yang dipotong dan dibuang, tetapi setiap kami hidupnya berbuah, makin berbuah sebab dibersihkan. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami. Tolong kami, ya Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Mulai hari ini, apapun yang tidak menyukakan Tuhan, kami akan tinggalkan. Tapi hidup kami mau menyenangkan hati Tuhan. Oh, banyak terima kasih Tuhan. Banyak terima kasih. Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Dan di penghujung ibadah ini, hamba-Mu mohon berkat Tuhan dicurahkan ke atas seluruh saudara-saudara. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami menerima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Daerahku
Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara telah mengikuti ibadah online dari GTI Bukit Zaitun Batam. Doa saya semua Roh Kudus akan menunjukkan kebenaran yang saudara sudah terima hari ini, sehingga tidak ada satupun di antara saudara yang tidak berbuah, tapi terus berbuah dan semakin lebat berbuah. Ketika saudara dapat berkat dalam ibadah ini, sharekan kepada saudara-saudara yang lain. Puji Tuhan, saya sebagai gembala mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa dan persembahan tiap saudara. Kiranya Tuhan sendiri yang membalas dengan berkat yang berkelimpahan. Puji Tuhan, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Haleluya.